Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mahathir dari M3D Studio, dan hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita buat di video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membuat DNA, maka di sini kita akan buat dia ke dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini saya double klik dulu ya. Saya double klik, ini saya hapus dulu. Ini menandakan bahwasanya ini adalah batas lantainya atau batas tegelnya nanti. Nah, sekarang yang DNA ini saya simpan ya. Ini saya seleksi, lalu kita pindahkan dengan move tool, tekan control agar dia tercopy. Kita gerakkan ke kanan. Nah, sekarang yang kita akan olah adalah ini. Nah, baik. Sekarang untuk denahnya itu saya klik kanan, lalu kita explode. Oke, kita explode dan kita lihat. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah saya akan hapus icon kolom-kolom ini. Jadi saya tekan huruf E di keyboard atau tekan tool eraser. Oke, ini saya hapus saja. Ini saya hapus. Mohon maaf ya kalau agak ribut karena di sini ada anak-anak. Oke, di sini ini juga saya hapus kecuali ini ya, karena temboknya nanti tidak setinggi tembok rumahnya. Ini tembok pagar ya di luar. Baik, begitupun dengan yang ini. Ini dia tidak selurus atau tidak setinggi dengan tembok rumah. Oke. Nah, baik. Ini sudah selesai ya. Oh ya, satu lagi yang ini. Nah, selanjutnya kamera saya jadikan perspektif. Oke. Sekarang kita akan rotasi. Kita rotasi kamera, kita jadikan perspektif tentunya. Sekali lagi. Nah, ini saya kasih garis agar dia tertutupi. Nah, sekarang saya akan mulai. Mohon maaf ya kalau agak ribut. Nah, sekarang saya akan mulai dari teras ini ya. Teras ini saya akan beri tinggi 20 cm. Oke, sedangkan yang ini saya hapus. Saya pakai eraser atau tekan huruf E di keyboard. Dan ini saya akan angkat dia tingginya setengah dari teras ini, ya kan? Anggaplah 10 cm. Nah, dan di sini kita kasih garis. Oke. Sekarang saya buat dia setinggi dengan ini, dan tingginya dari teras ini adalah anggaplah 50 cm. Oke, ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, sekarang kita push pull atau tekan huruf P atau icon ini ya, push pull untuk menaikkan temboknya. Oke. Dari depan kurang lebih seperti ini kelihatan. Selanjutnya icon pintu ini kita hapus saja dulu. Nanti kita ambil di sebelah, karena untuk saat ini kita belum butuhkan. Oke. Nah, sekarang untuk keseluruhan ini juga saya hapus. Keseluruhan ya, mulai dari lantai dan tembok lain sebagainya, itu kita buat dia sama tinggi dengan teras ini. Nah, sekarang saya mulai dari teras belakang, kita buat dia sama tinggi dengan yang ini. Yang ini juga. Dan yang lain-lain ya, termasuk ini kita jadikan standar tinggi 20 cm. Oke. Baik. Nah, sekarang karena ini adalah kamar lagi ya. Nah, sekarang antara teras dan ruang tamu itu kita buat dia lebih tinggi sekitar 3-5 cm ya. Di sini saya buat dia 3 cm lebih tinggi. Saya ketik 3, lalu enter. Oke. Dan untuk di ruangan dalam itu juga kita buat sama tinggi dulu ya, dan juga kita buat dia lebih tinggi ya dibandingkan dengan ruangan yang ada di dalam, yang ada di ruang tamu. Ini kita angkat 3 cm. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang temboknya saya buat dia sama tinggi dengan ruang tengah dulu. Lalu kita angkat, misalnya tingginya adalah 380 ya. 380. Cuma saya di sini masukkan 377. Kenapa 377? Karena saya mau jadi patokan adalah tinggi dari dalam ruangan tamu. Sedangkan ini sudah naik 3 cm. Iya. Baik, sekarang ini juga kita angkat. Maaf, bisa angkat. Oke, ruang ini juga kita angkat. Maaf, ini kita angkat.
Oke. Maaf, kita angkat. Dan yang ini. Nah, ini adalah lubang pintu, lubang jendela, dan pintu. Nah, sekarang di sini langkah berikutnya ini saya hapus dulu ya. Atau teman-teman bisa memberikan dia jarak, misalnya di sini kita kasih 20 cm supaya ada pembatas ya antara dengan tetangga sebelah. Oke. Ini kita hapus. Mohon maaf kalau agak sedikit ribut sekali lagi karena ada anak-anak di sini sambil nonton mereka. Oke, ini saya hapus. Iya, nah, sekarang untuk tembok belakang itu saya buat tingginya dari tanah itu sekitar 150 ya. 150. Ini garis bantu ini saya hapus, garis ini juga kita hapus, dan ini kita hapus juga. Oke. Ini saya hapus, ini juga. Nah, sekarang kita buat dia setinggi ini dulu. Nah, sekarang berikutnya saya mau ini tingginya tidak terlalu tinggi ya. Misalnya dia 50 cm dari lantai. Oke. Dan yang ini itu juga sama 50 cm. Nah, sedangkan tingginya saya buat dia misalnya 150. Oke, 150 atau bisa 2 meter ya. Kalau ketinggian nanti kita buat dia jadi lebih pendek. Oke, kita kasih garis di sini, tekan huruf L di keyboard atau icon pensil ini, lalu kita satukan push pull. Ini icon push pull ya untuk menarik, atau tekan huruf P di keyboard. Nah, bikin garis lagi di sini. Oke. Baik, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini saya hapus, ini saya hapus, ini kita hapus. Oke. Baik, sekarang pintu ya. Untuk lubang pintunya kasih garis, ini kita push pull. Baik. Oke. Nah, ini jendelanya agak besar memang. Sekarang garis bantu kita kasih di sini. Kita tarik lagi garis bantu di sini. Kita buat garis di sini, lalu kita tarik. Push pull, tekan huruf P. Nah, ini huruf E untuk menghapus. Oke, ini juga kita hapus. Ini juga. Nah, sekarang dia sudah kelihatan agak rapi ya. Nah, sekarang oke, garis bantu di sini. Mohon maaf, seperti ini anak saya ada bakat jadi YouTuber juga ya. Nah, ini kita kasih garis sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Oke, ini kita hapus garis bantunya. Kasih garis bantu di sini lagi. Oke. Nah, baik. Terakhir yang ini kita hapus. Maaf. Ini tingginya saya buat dia sama dengan yang ini ya. Atau tinggi jendelanya kita cukupkan menjadi 1, 2, 3 boleh. Nah, sekarang pintu toilet lagi. Di sini saya buat dia menjadi 190 saja. Oke. Kita tarik garis. Nah, kita hapus garis yang tidak kita butuhkan. Oke. Oh iya, ingat ya teman-teman, di sini setidaknya lebihkan sekitar 5 cm. Oke, ini saya mundurkan 5 cm. Fungsinya apa? Agar ketika pintu terbuka itu dia tidak terbukanya full ya 90 derajat, karena ada handle pintu biasanya ya kan, ada handle pintu. Oke, kita hapus yang garis yang tidak dibutuhkan. Ini juga. Nah, baik. Nah, sekarang untuk lantai di bagian dalam yang ini, itu saya buat dia 10 cm turun ya. Saya buat dulu dia rata, setelah itu kita turunkan 10 cm ke bawah. Nah, kita klik lalu turunkan ke bawah, tekan 10.
atau klik ketik 10 ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, setidaknya modelnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya mau tambahkan garis bantu di sini dulu. Maaf, di sini. Setelah itu di sini di atas saya beri space sekitar 30 cm atau 25 cm, 20 cm ya, cukup, dengan ketebalan misalnya 12 cm. Oke, di sini kita buat segi 4. Saya tekan huruf R di keyboard, atau teman-teman bisa mengklik rectangle di sini. Nah, kita klik di sini. Sekarang kita tarik keluar. Nah, kita tarik sampai di sini dia. Oke, kita tarik lagi sampai di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lebihkan, misalnya sekitar 20 cm keluar dari jendela. Jadi juga kita paskan saya di sini. Oke, ini saya tidak hapus ya. Oke, atau kita bisa hapus saja. Nah, sekarang kita buat kolomnya, perlu tidak ya? Oke, selanjutnya sini kita perlu pikirkan apakah kita beri kolom di sini supaya struktur ini kuat. Kita bisa menambahkan di sini saja. Kita lihat dulu. Oke. Baik, kita bisa menambahkan di sini agar dia lebih kuat. Misalnya di sini 20 cm saja atau 15. Dan di sini dia misalnya adalah 25. Oke, kita buat kolomnya, kita tarik ke atas. Oke, tidak apa-apa ya, teman-teman bisa modifikasi nantinya. Oke, kita turunkan, ini saya hapus, kita kasih garis di sini. Oke, garis bantu kita hapus. Nah, ini agar lebih enak, saya lebihkan lagi 10 cm. Oke, jadi dapat ya, ada kolom yang fungsinya untuk memperkuat struktur atap yang di atas. Ya kan, kalau begini dia tidak ada keraguan lagi. Nah, di sini teman-teman bisa kasih tali air. Misalnya saya seleksi ini dulu, lalu tekan Ctrl di keyboard, klik garis ini yang tepi ini saja, tekan F di keyboard atau icon offset. Ini saya beri masukkan ke dalam, misalnya 5 cm saja. Setelah itu sekali lagi misalnya 8 cm. Nah, jadi ada space 3 cm ini menjadi tali air. Oke, kita bisa ditarik keluar ya, misalnya sejauh 1 cm saja. Oke. Nah, baik, langkah berikutnya adalah di sini selanjutnya saya ingin menambahkan tembok untuk atapnya. Oke, saya kasih garis bantu dulu. Saya klik garis bantu yang ini, lalu tekan Q di keyboard atau rotate, bisa dilihat yang ini. Nah, sekarang kita klik di sini, lalu klik di sini, kita putar misalnya 33 derajat ya. Anggaplah 33 derajat. Nah, sekarang ini saya seleksi di sini, tekan di sini juga, lalu di sini. Oke, kita tarik sekarang seperti ini. Garis bantunya kita hapus, dan garis-garis yang kita tidak butuhkan juga kita hapus. Oke. Baik, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang garis ini saya copy, garis ini ya, saya tekan shift sambil terus mengklik garis yang saya butuhkan. Oke, kita copy dia ke sini. Baik, buat garisnya di sini. Oke, kita hapus.
kasih garis. Baik, nah sekarang kita ukur dulu ya tingginya untuk toilet ini berapa. Dari sini misalnya dia tingginya 3 meter ya. Jadi sebenarnya lumayan. Cuman bagaimana kalau kita buat di sini dia ada semacam pot ya untuk menyimpan tandon ya, untuk menyimpan tandon. Bisa dibuat plat di sini, tapi di sini saya lebih pilih misalnya anggap ini adalah rumah murah, maka saya tutup saja dengan atap. Oke. Kasih garis lalu kita tutup, delete, ini kita erase. Oke, ini juga baik. Nah sekarang kita perhatikan berapa tinggi toiletnya. Oke, 285, hampir 3 meter ya. Dia cukup tinggi kok untuk toilet. Nah sekarang untuk di sini, oke, pada saya kasih space misalnya di sini adalah 80 cm. Oke, kira-kira tingginya dari sini berapa ini? 2 meter ya. Oke, boleh. Nah di sini kita kasih 20 cm. Di sini 40. Maaf, di sini 20, di sini juga, jadi di sini adalah 40 ya. Nah, teman-teman bisa kasih roster di sini, entah itu roster kaca atau roster beton atau batako ya, atau bisa dilubangin saja seperti ini. Ini fungsinya untuk mengeluarkan udara yang ada di toilet. Oke, kurang lebih seperti ini. Temboknya sudah jadi, toilet sudah jadi. Nah di episode berikutnya insya Allah kita akan membuat atapnya ya, dilanjutkan dengan mendesain detail pintunya. Nah baik, terima kasih telah menyimak. Oke, tapi sebelumnya ini saya angkat dulu sedikit karena ini adalah rumput. Oke, nah, kita kasih rumput ya, kita kasih tekstur sini di belakang. Oke, sudah kelihatan mirip rumah. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan bagi teman yang ingin koordinasi bisa di nomor 082292848823 di GoPay ataupun OVO, atau teman-teman bisa transfer donasinya di rekening berikut. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.